Pemirsa Sumsel 24 jam hari ini, tradisi bekarang di Dusun Lubuk Larangan, Desa Lubuk Mabar, Kecamatan Penjalang, Suku Empayang, Kikim Saling Ulu, Kabupaten Lahat terus dilestarikan hingga kini. Sebelumnya warga menebar ribuan benih ikan di sungai. Tradisi bekarang baru bisa dilakukan setelah benih ikan tersebut dinilai sudah cukup umur untuk dipanen. Bupati Lahat Ci Ujang bersama Wakil Bupati Haji Haryanto dan warga beramai-ramai menangkap ikan yang memang ada larangan sebelum panen. Kegiatan ini dinamakan bekarang, tradisi adat di Kabupaten Lahat yang hingga detik ini terus dijaga kelestariannya. Tujuannya tiada lain untuk menjaga ekosistem sungai. Kepala Desa Lubuk Mabar, Arham, mengatakan tradisi di Lubuk Larangan ini sudah dilaksanakan secara turun-menurun, bahkan hingga sekarang ini tetap terpelihara, meskipun zaman sudah berubah. Ia menambahkan, ikan-ikan yang dilepas beraneka ragam jenisnya, hanya saja penduduk desa tidak diperbolehkan mengambilnya hingga waktu panen tiba, dengan cara ditangkap secara beramai-ramai, di mana desa menerapkan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. Sementara itu, Bupati Lahat Ci Ujang SH mengatakan, tradisi ini perlu dilestarikan sehingga bisa berpotensi menjadi objek wisata. Selain itu, bekarang ini juga akan menjaga keseimbangan ekosistem alam sungai itu sendiri. Reporter dan juru kamera, Bernard, palpres.com. Pemirsa, Hack Flyer berkomitmen menjaga kualitas pembelajaran kepada siswanya. Meski harus menerapkan distance learning di era new normal, Hack Flyer menggunakan sistem active learning yang mengintegrasikan audio dan visual. Berikut laporan khas Sumsel 24 jam. Hack Flyer sebagai pusat belajar bahasa Inggris khusus siswa SMP dan SMA tetap berkomitmen menjaga kualitas pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Lembaga pendidikan yang ada di Jalan Demang Lebar Daun ini menerapkan sistem active learning dalam pembelajaran distance learning. Manajer Hack Flyer Dwi Aka Kaforina mengatakan sistem pembelajaran yang diterapkan memaksimalkan sumber daya guru dan siswa, salah satunya dengan mengintegrasikan audio, visual, keynote speaking, hingga motorik. Tujuannya agar siswa lebih menguasai kosakata maupun kalimat berbahasa Inggris. Jadi kami Hack Flyer mempunyai komitmen untuk tetap meneruskan atau melanjutkan proses belajar mengajar walaupun sekarang memang dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi yang membedakan atau strategi kami ke depannya dalam hal proses belajar mengajar adalah kita mempunyai proses atau program distance learning di mana siswa akan belajar dari rumah, tetapi guru atau tenaga pengajar Hack Flyer akan tetap datang ke Hack Flyer untuk memandu siswa, terus kemudian mengajarkan mereka seperti biasa apa-apa yang memang harus dicapai dalam setiap harinya atau objektif pembelajaran tersebut. Yang membedakan mungkin kegiatan distance learning ini atau online learning Hack Flyer dengan yang lain adalah yang pertama, kami menggunakan metode active learning. Jadi metode active learning adalah sistem pembelajaran di mana kita memaksimalkan sumber daya yang ada pada anak tersebut dan ada pada guru ataupun Hack Flyer itu sendiri, sehingga hasil yang dicapai akan lebih optimal. Dan kita juga mengintegrasikan metode pembelajaran mereka seperti audio, visual, kinestetik, dan motorik. Sama tujuannya untuk mencapai hasil yang optimal. Terus kemudian dalam proses distance learning ini sendiri, jadi salah satu kekuatan kami adalah kami konsisten memberikan laporan kepada orang tua. Jadi ada yang namanya assessment, kita menilai hasil atau program distance learning anak-anak dalam satu periode, kemudian akan kita laporkan kepada orang tua dan laporannya tentunya secara lengkap. Jadi laporan ini konsisten dalam 2 minggu sekali, 1 kali dalam 2 minggu kita berikan, dan kita sebutnya bi-weekly report. Jadi di situ juga orang tua akan melihat, oh ini hasil dari anaknya, karena kita ada attachment dalam bentuk video, dalam bentuk picture, dan pada akhirnya tentunya kita mengharapkan support dari orang tua, sehingga kegiatan distance learning ini objektif yang kita capai itu akan sama dengan direct atau ke pembelajaran secara langsung. Kami di Hack Flyer ini walaupun kegiatannya dalam bentuk online atau distance learning, komunikasi dengan orang tua itu tetap kita laksanakan karena kita merasa orang tua adalah partner, ya, karena kita juga tahu banyak atau ada limit dalam satu kegiatan digital atau online. Jadi dengan adanya support dari orang tua tadi, ya kita harapkan kegiatan ini akan lebih baik ke depannya. Pihaknya juga konsisten memberikan laporan kepada orang tua secara lengkap terkait hasil program distance learning.
Laporan diberikan secara berkala selama 2 minggu sekali. Tujuannya agar orang tua bisa memonitor perkembangan anaknya. Reporter dan juru kamera, tim redaksi Sumsel 24 jam. Kegemaran Elia Rosa dalam merawat tanaman hias di halaman rumah menjadi lahan bisnis yang cukup menggiurkan. Banyak tanaman hias milik wanita 35 tahun ini dicari para kolektor. Tak hanya di Sumatera Selatan, namun hingga ke sejumlah daerah di Indonesia. Berikut laporan jurnalis palpres.com Betanika Susmanda. Halo, selamat pagi. Saya Beta. Hari ini saya sedang berada di salah satu tempat penjualan tanaman hias yang lokasinya berada di Jakabaring, seberang ulu kota Palembang. Di sini banyak sekali menjual koleksi-koleksi tanaman hias yang bisa Anda miliki di rumah. Mau tahu seperti apa koleksi-koleksi tanaman hias yang ada di sini? Saya akan mengajak Anda berkeliling sekaligus tanya-tanya langsung dengan pemilik tempat ini. Ayo ikuti saya. Jika Anda berkunjung ke rumah Elia Rosa di Jalan Palem Raya nomor DD14 di Keranasda, Jakabaring, Palembang, mungkin akan terpukau dengan keasrian yang menyejukkan mata. Beragam tanaman hias memanjakan mata pengunjung, mulai dari monstera, philodendron, calathea, begonia, sansevieria, dan masih banyak lagi. Namun jangan khawatir, Anda tidak hanya bisa menikmati keindahan tanaman itu, namun juga bisa memilikinya. Saat ini, Elia Rosa sudah membuka pusat penjualan tanaman hias, namanya Titik Hijau. Harganya pun beragam, mulai dari Rp35.000 hingga Rp500.000. Nah, saat ini saya sedang bersama pemilik Titik Hijau, yaitu Mbak Lia. Selamat siang, Mbak Lia. Selamat siang. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih, Mbak. Sejak kapan nih kita mulai bisnis tanaman hias ini? Kalau mulai usahanya tuh baru 1 bulan sebenarnya, tapi aku tuh udah punya tanaman lama karena hobi. Terus karena banyak yang nanya, terus banyak yang udah jual aja, jadinya usaha sekarang. Benar untuk mengembangkan lagi ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, yang paling banyak peminatnya nih yang kayak gimana nih, Mbak? Jenis tanaman apa nih? Oh, sekarang yang lagi paling banyak peminatnya tuh kayak jenis-jenis philodendron, calathea, monstera juga banyak yang nyari. Tidak perlu bingung, bagi Anda yang baru menekuni hobi merawat tanaman hias ini, perawatan si hijau ini tidak begitu sulit. Dengan diberi pupuk 1 kali dalam 10 hari dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, dijamin tanaman hias akan tumbuh subur. Tanaman yang sedang saya pegang ini namanya adalah monstera. Jadi selain bentuknya yang benar-benar unik, fungsi dari tanaman ini juga sangat banyak. Salah satunya adalah memperbaiki sirkulasi udara di rumah Anda. Jadi tertarik dengan tanaman ini bisa langsung mengunjungi Titik Hijau yang berada di Jakabaring, Kota Palembang, atau bisa ke Instagramnya. Di mana, Mbak? Instagramnya, Mbak? Titik Hijau _Palembang. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dalam rangka menjaga kebersamaan dan kekompakan wartawan Harian Umum Palembang Express dan palpres.com terus melestarikan tradisi liwetan. Berikut keseruannya. Beginilah suasana keakraban yang terlihat di ruang redaksi Harian Umum Palembang Express, Geraha Pena Palembang, Jalan Kolonel Haji Barlian KM 6,5 belum lama ini. Hidangan nasi yang disajikan secara liwet ini terlihat menggugah selera. Ada nasi kebuli, gulai malbi daging sapi, sayur buncis ati ampela, pindang tulang, sambal nanas, dan lainnya. Pemimpin redaksi Harian Umum Palembang Express, Muhammad Iqbal, mengatakan tradisi liwetan sebagai tanda syukur bagi seluruh karyawan yang diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Tak hanya itu, tradisi ini juga masih dalam kebahagiaan merayakan Hari Raya Kurban 1441 Hijriah. Alhamdulillah, sore hari ini kami menggelar acara makan bersama, makanan tradisional dalam rangka merayakan kebersamaan
kru Sumsel 24 Jam yang sudah tayang beberapa pekan terakhir di channel YouTube Palpres Official. Dan ini juga sebagai tanda syukur kami merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, yang mana manajemen umum Palembang Express ikut berkorban di tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Palpres masih eksis, masih bisa berbagi dengan sesama masyarakat Kota Palembang. Semoga dengan acara ini kebersamaan di antara kami tetap terjalin secara sinergi, semakin solid dan semakin tumbuh kekuatan kami untuk selalu berkarya dan berkiprah, memberikan tayangan-tayangan yang edukasi masyarakat Kota Palembang. Tradisi liwetan sudah menjadi bagian dari kebiasaan dari manajemen harian umum Palembang Express dan palpres.com. Tujuannya untuk menciptakan suasana keakraban dan kekeluargaan bagi seluruh karyawan di perusahaan media yang sudah terverifikasi Dewan Pers ini. Reporter dan juru kamera tim redaksi Sumsel 24 Jam. Demikianlah berita Sumsel 24 Jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.